Pesan dan berkat Paskah, Urbi et Orbi. Saudara dan saudari terkasih, selamat Paskah. Yesus yang tersalib telah bangkit. Dia berdiri di tengah-tengah orang-orang yang meratapi Dia, terkunci di balik pintu tertutup dan penuh ketakutan dan penderitaan. Dia datang kepada mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia menunjukkan luka di tangannya dan di kakinya, dan luka di lambungnya. Dia bukan hantu, itu benar-benar Yesus. Yesus yang sama yang mati di kayu salib dan dibaringkan di kubur. Di depan mata para murid yang tidak percaya, Dia mengulangi, "Damai sejahtera bagi kamu." Mata kita juga tidak percaya pada perang Paskah ini. Kita telah melihat terlalu banyak darah, terlalu banyak kekerasan. Hati kita juga dipenuhi ketakutan dan kesedihan, karena begitu banyak saudara dan saudari kita yang harus mengunci diri agar aman dari pengeboman. Kita berjuang untuk percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, bahwa Ia benar-benar telah menang atas kematian. Mungkinkah itu ilusi? Sebuah isapan jempol dari imajinasi kita? Tidak, itu bukan ilusi. Hari ini lebih dari sebelumnya, kita mendengar gema kabar sukacita Paskah yang begitu dicintai oleh umat Kristen Timur. Kristus telah bangkit. Dia benar-benar bangkit. Hari ini lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan Dia. Di akhir masa Prapaskah yang sepertinya tidak ada habisnya, kita muncul dari 2 tahun pandemi yang memakan banyak korban. Sudah waktunya untuk keluar dari terowongan gelap ini bersama-sama, bergandengan tangan, menyatukan kekuatan dan sumber daya kita. Sebaliknya, kita menunjukkan bahwa kita belum memiliki roh Yesus di dalam diri kita, tetapi roh Kain, yang tidak melihat Habel sebagai saudara, tetapi sebagai saingan, dan berpikir tentang cara menghilangkannya. Kita membutuhkan Tuhan yang disalibkan dan bangkit, agar kita dapat percaya pada kemenangan cinta kasih dan harapan untuk rekonsiliasi. Hari ini lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan Dia untuk berdiri di tengah-tengah kita dan mengulangi kepada kita, "Damai sejahtera bagimu." Hanya Dia yang bisa melakukannya. Hari ini, Dia sendiri yang memiliki hak untuk berbicara kepada kita tentang pendamaian. Hanya Yesus, karena Ia menanggung luka kita. Luka-lukanya memang milik kita, karena 2 alasan. Adalah luka-lukanya karena kita menimpakannya kepadanya oleh dosa-dosa kita, oleh kekerasan hati kita, oleh kebencian persaudaraan kita. Itu luka-lukanya pula karena Dia menanggungnya demi kita. Dia tidak membatalkan mereka dari tubuh kemuliaannya. Dia memilih untuk menyimpannya selamanya. Luka-luka itu adalah segel kasih-Nya yang tak terhapuskan bagi kita, pengantara doa yang abadi, sehingga Bapa Surgawi dalam melihat mereka akan berbelas kasih kepada kita dan seluruh dunia. Luka-luka di tubuh Yesus yang bangkit adalah tanda pertempuran yang Ia perjuangkan dan menangkan untuk kita. Dimenangkan dengan senjata cinta kasih, agar kita memiliki damai dan tetap dalam damai.
Saat kita merenungkan luka-luka mulia itu, mata kita yang tidak percaya terbuka lebar, hati kita yang mengeras terbuka, dan kita menyambut pesan Paskah, damai sejahtera bagimu. Saudara dan saudari, marilah kita memberikan tempat bagi damai Kristus untuk memasuki hidup kita, rumah kita, negara kita. Semoga ada perdamaian untuk Ukraina yang dilanda perang, yang begitu tersiksa dengan kekerasan dan penghancuran perang yang kejam dan tidak masuk akal yang menyeretnya. Di malam penderitaan dan kematian yang mengerikan ini, semoga fajar harapan baru segera muncul. Biarlah ada keputusan untuk perdamaian. Semoga ada akhir dari kelenturan otot saat orang-orang menderita. Tolong, jangan biarkan kita terbiasa dengan perang. Mari kita semua berkomitmen untuk memohon perdamaian dari balkon kita dan di jalan-jalan kita. Perdamaian. Semoga para pemimpin bangsa mendengar permintaan orang-orang untuk perdamaian. Semoga mereka mendengarkan pertanyaan meresahkan yang diajukan oleh para ilmuwan hampir 70 tahun yang lalu. Haruskah kita mengakhiri umat manusia? Atau akankah umat manusia meninggalkan perang? Saya menyimpan di hati saya semua banyak korban Ukraina, jutaan pengungsi dan orang-orang terlantar, keluarga yang terpecah, orang tua dibiarkan sendiri, kehidupan hancur, dan kota-kota diratakan dengan tanah. Saya melihat wajah anak-anak yatim piatu yang melarikan diri dari perang. Saat kita melihat mereka, kita tidak bisa tidak mendengar tangisan kesakitan mereka bersama dengan semua anak-anak lain yang menderita di seluruh dunia kita. Mereka yang sekarat karena kelaparan atau kekurangan perawatan medis. Mereka yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan. Dan mereka yang ditolak haknya untuk dilahirkan. Di tengah penderitaan perang, ada juga tanda-tanda yang menggembirakan, seperti pintu terbuka bagi semua keluarga dan komunitas yang menyambut para migran dan pengungsi di seluruh Eropa. Semoga banyak tindakan amal ini menjadi berkah bagi masyarakat kita, yang terkadang direndahkan oleh keegoisan dan individualisme, dan membantu membuat keramah-tamahan kepada semua orang. Semoga konflik di Eropa juga membuat kita lebih peduli tentang situasi konflik, penderitaan, dan kesedihan lainnya. Situasi yang mempengaruhi begitu banyak wilayah di dunia ini. Situasi yang tidak dapat kita abaikan dan tidak ingin kita lupakan. Semoga ada perdamaian di Timur Tengah yang dilanda konflik dan perpecahan selama bertahun-tahun. Pada hari yang mulia ini, marilah kita memohon kedamaian di Yerusalem dan kedamaian bagi semua orang yang mencintainya, baik Kristen, Yahudi, maupun Muslim. Semoga orang Israel, Palestina, dan semua yang tinggal di kota suci, bersama dengan para peziarah, mengalami keindahan perdamaian, tinggal dalam persaudaraan dan menikmati akses bebas di tempat suci dengan saling menghormati hak masing-masing. Semoga ada perdamaian dan rekonsiliasi bagi rakyat Lebanon, Suriah, dan Irak, dan khususnya bagi semua komunitas Kristen di Timur Tengah. Semoga ada perdamaian juga untuk Libya, sehingga dapat menemukan stabilitas setelah bertahun-tahun ketegangan, dan untuk Yaman yang menderita dari konflik yang dilupakan oleh semua, dengan korban terus-menerus.
Semoga gencatan senjata yang ditandatangani dalam beberapa hari terakhir memulihkan harapan bagi rakyatnya. Kita memohon pada Tuhan yang bangkit untuk karunia rekonsiliasi untuk Myanmar, di mana skenario dramatis kebencian dan kekerasan berlanjut, dan untuk Afghanistan, di mana ketegangan sosial yang berbahaya untuk tidak mereda dan krisis kemanusiaan yang tragis membawa penderitaan besar bagi rakyatnya. Semoga ada perdamaian untuk seluruh benua Afrika, sehingga eksploitasi yang dideritanya dan pendarahan yang disebabkan oleh serangan teroris, khususnya di wilayah Sahel, dapat berhenti. Dan bahwa ia dapat menemukan dukungan nyata dalam persaudaraan rakyat. Semoga jalan dialog dan rekonsiliasi dilakukan lagi di Ethiopia yang terkena dampak krisis kemanusiaan yang serius. Dan semoga kekerasan di Republik Demokratik Kongo diakhiri. Semoga doa dan solidaritas tidak kurang bagi masyarakat di bagian timur Afrika Selatan yang dilanda banjir bandang. Semoga Kristus yang bangkit mendampingi dan membantu orang-orang Amerika Latin yang dalam beberapa kasus telah melihat kondisi sosial mereka memburuk di masa pandemi yang sulit ini. Juga diperburuk oleh kasus-kasus kejahatan, kekerasan, korupsi, dan perdagangan narkoba. Mari kita memohon kepada Tuhan yang telah bangkit untuk menemani perjalanan rekonsiliasi yang dilakukan Gereja Katolik di Kanada dengan masyarakat adat setempat. Semoga Roh Kristus yang bangkit menyembuhkan luka masa lalu dan mengarahkan hati untuk mencari kebenaran dan persaudaraan. Saudara dan saudari yang terkasih, setiap perang membawa konsekuensi yang mempengaruhi seluruh keluarga manusia. Dari kesedihan dan duka hingga drama pengungsian, dan hingga krisis ekonomi dan pangan, tanda-tanda yang sudah kita lihat. Dihadapkan dengan tanda-tanda perang yang terus berlanjut, serta banyak kemunduran yang menyakitkan dalam hidup, Yesus Kristus pemenang atas dosa, ketakutan dan kematian, menasihati kita untuk tidak menyerah pada kejahatan dan kekerasan. Saudara dan saudari, semoga kita dimenangkan oleh damai Kristus. Selalu ada kesempatan untuk perdamaian. Perdamaian adalah kewajiban. Perdamaian adalah tanggung jawab utama semua orang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.